ondel-ondel. Namun jadi kalau ngomongin budaya Jakarta, ikonnya yang paling terkenal adalah Ondel-ondel yang dikenal sebagai ikon DKI Jakarta kerap dijadikan sumber rezeki bagi banyak orang. Tugas Satpol PP Jakarta Pusat melakukan razia terhadap ondel-ondel dan pungutan Kalau liar. misalnya kita ngelihat di jalan itu ada ondel-ondel ngamen tidak sesuai Pemprov DKI Jakarta pun telah melarang ondel-ondel untuk dijadikan sarana Mengetahui ngamen. ada razia, para pengamen ondel-ondel ini langsung lari saat melihat para petugas. Ondel-ondel itu buat tolak balak, Pak. Buat mau lestarikan budaya Betawi aja Bang, biar nggak punah. Yang panjang ya memang mengamen. Dia keluar masuk kampung dan itu di ondel-ondel kita dari kecil udah kenal ondel-ondel Bang ya. Nah, kalau untuk usaha ini ya kita baru mulai itu pas di 2010 sih kalau untuk terjun langsung menjadi seniman di ondel-ondel. Karena panggilan hati yang pertama. Jadi saya dulu sempat kerja di depan Monas, itu di Kementerian Perdagangan. Kebetulan kalau jam makan siang itu saya harus ke Monas lah, ke IRT. Dulu belum ada Lenggang Jakarta pada saat itu. Jadi mirisnya saya itu kok budaya gue tanda kalau kita ada acara ya Bang ya. Kalau ada acara zaman dulu tuh ondel-ondel. Kalau ada sebagai tanda kalau kita sedang mengadakan acara. Ada lagi juga ondel-ondel sebagai apa ya kayak penolak bala gitu ya kalau nggak salah dulu itu. Tapi semakin kesini ondel-ondel sebagai simbol budaya Betawi. Salah satu kalau kita ada perayaan, ada ondel-ondel berarti kita ada perayaan. ada ondel-ondel yang masih di jalan itu saya bedakan menjadi dua golongan, yaitu pengamen dan pengemis ondel-ondel. Itu saya sepakati bersama pada saat kami rapat di gedung Kasatpol PP Pemprov DKI di DPRD
Komisi 5 juga kami bilang itu ondel-ondel yang ada 2 karakter, yaitu ngamen dan ngemis. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau ngamen itu dalam prinsip saya itu menjual keterampilan. Contohnya abang main gitar. Ya abang bisa main gitar, itu namanya jual keahlian, ngamen itu. Nah kalau yang ondel-ondel ngemis ini kan pakai alatnya rekaman. Ondel-ondelnya juga asal jadi, tiba-tiba permisi om, ember yang datang. Apaan nih ondel-ondelnya di mana kita nggak tahu, tahu embernya doang nyampe. Ada yang seperti itu. Tapi kalau ondel-ondel yang ngamen, ondel-ondel yang menggunakan alat musik lengkap dengan 12 orang pemain, ondel-ondel berpasangan, nah itu ngamen. Nah, menjual keahlian, keterampilan mereka bermain ondel-ondel dan alat musiknya. Jadi kalau buat saya nggak setuju itu, yang nggak setuju itu sebenarnya di pengemisnya. Karena apa? Tanpa disengaja mereka memberikan contoh kepada masyarakat luas bahwa bermain ondel-ondel itu tidak perlu memiliki keterampilan khusus, di mana tinggal beli alatnya USB dan ampli rekaman, beli ondel-ondel jadi jalan. Menurut saya sih kurang ya, masa dampak negatif dari ondel-ondel itu banyak. Karena sekarang ondel-ondel itu tidak dijadikan untuk hanya pelestarian, tapi lebih ke komersil. Jadi banyak pengamen-pengamen yang meresahkan di jalan. Jadi mereka ini terkadang menghambat lalu lintas karena mereka terkadang itu tidak memperhatikan kayak ini pengguna jalan yang lain tuh bukan mereka aja, jadi terkadang menimbulkan kemacetan. Mereka juga kadang tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat kanan kiri, itu kan membahayakan mereka dan pengguna jalan lain ya. Jadi untuk saya sendiri sih karena sekarang terlalu marak, terlalu banyak ondel-ondel itu jadi sedikit meresahkan. Menurut saya sih kalau untuk ondel-ondel dijadikan sarana untuk ngamen nggak masalah sih, soalnya sekalian juga untuk memperkenalkan lah kepada anak-anak kecil yang belum tahu mungkin gitu. Kalau untuk perkara mengganggu jalan ya mungkin bisa lah disuruh geser sedikit, rada minggir sedikit gitu. Nah disitulah timbul banyaknya oknum memanfaatkan ngemis ondel-ondel. Mereka beli ondel-ondel misalkan 30 unit. Suruh tuh anak jalanan bawa, setoran 50.000 per hari. Kalau yang jalan sehari 30 unit, 1,5 juta, gaji di mana bang kerja 1,5 juta? Timbullah orang iri, wah bagus juga tuh usaha kayak gitu. Akhirnya mereka ikut-ikutan dan banyaklah di jalanan, disebar. Nah kalau yang ondel-ondel dipakai alat musik lengkap itu bang, sebenarnya itu binaan sanggar. Udah pasti itu binaan sanggar. Karena apa? Alat musik ondel-ondel yang dimainkan itu kan perlu diajarkan, perlu dibina cara bermainnya. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau dia turun ke jalan itu adalah gejolaknya bang. Pelaku ondel-ondel, pelaku seni ondel-ondel ya. Jadi memang kan ada ondel-ondel yang di luar sana mereka senang melakukan itu. Jadi untuk menyalurkan hobi, ada juga yang untuk menyalurkan hobi, ada juga yang itu yang disalahgunakan jadi mengamen yang akhirnya menimbulkan tidak tertib. Nah, itu yang sebenarnya salah gitu. Pokoknya semua karena mindset juga kan? Iya, jadi pembinaan kita sudah sampaikan, mudah-mudahan mengena lagi lah. Terus adalah di ininya dia supaya kita harus jaga nih ondel-ondel sebagai warisan budaya agar tetap lestari. Dengan cara memudahkan ondel, satu dengan tanpa kita sadari itu memudahkan dengan anak-anak ngamen. Satu dengan mengajari anak-anak, itu dengan cara demikian. Jadi kasarnya gini, kebudayaan kita tidak akan hilang.
tidak akan luntur. Tidak akan luntur. Bila sampai turunan terus kita ajari. Kalau saya mentok sampai saya doang, ke bawah saya kan udah kagak ada lagi ondel-ondel jatuhnya. Iya kan? Karena bila Pemprov melarang ondel-ondel mengamen. Kita ingat waktu tahun 70-an, itu kagak ada masyarakat Betawi mengenal kebudayaannya. Satu apa maka saya bilang ada? Kan itu adanya sebeduk sekali. Kalau kata orang Betawi bilang sebeduk sekali itu kalau ada acara-acara khusus aja baru ondel-ondel dikenal di mata masyarakat. Setelah itu hilang. Memang yang kalau buat pengamen ya di hati batik kecil saya ada berlawanan. Pro kontra. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa karena itu kan mereka butuh makan. Nah kita balik ke Pemprov, tolong payungi kami. Payungi kami, tempatkan kami di tempat-tempat hiburan seperti kayak mal-mal atau tempat-tempat hiburan seperti kayak Taman Mini, Ancol. Bukan panggung, saya kata tempat-tempat hiburan lah. Biar masyarakat itu mengenal, jadi tidak hilang kebudayaan kita. Seandainya dilarang nanti mereka ogah. Nanti lambat laun seperti kayak tahun 72 lagi hilang. Kalau saran saya sebenarnya untuk melestarikan itu nggak perlu turun ke jalan, Bang. Kita berdayakan aja nih, bina anggotanya, misalkan memproduksi kerajinan tangan, souvenir atau lain sebagainya gitu kan ya. Jadi solusi turun ke jalan itu bukannya memberikan pandangan bagus terhadap ondel-ondel, malah merendahkan si ondel-ondel. Contohnya kayak saya nih, selaku seniman ondel-ondel, jadi kena imbas, Bang. Imbas dirugikannya. Wah, disangka saya yang mensuplai bahwa ondel-ondel itu dari sini loh. Terus timbulnya harga turunnya harga sewa dari ondel-ondel. Biasa ngamen aja harganya mahal gitu. Lah itu dari situ aja kita udah disamakan, dipukul rata lah bahwa kita ini semuanya ngamen gitu sama orang-orang awam. Nah, harapan saya nih sebenarnya terhadap sanggar-sanggar ini, ayolah stop, jangan lagi turun ke jalan. Karena yang namanya ikon itu marwahnya atau derajatnya udah tinggi banget. Kalian nggak pernah tahu betapa sulitnya kami membuat dia menjadi ikon dan masuk di Pergub 11 tahun 2017. Karena kita beberapa kali ya ditolak mentah-mentah, rugi materi, rugi waktu, tenaga, pikiran, otak semua. Karena apa tidak seperti sekarang? Sekarang kan ondel itu memasyarakat banyak. Jadi anak 5 tahun pun dia kenal. Tapi waktu zaman saya 5 tahun nggak kenal yang namanya ondel-ondel. Karena nggak ada tahun 70-an. Ada temannya yang saya bilang acara-acara khusus. Itu juga orang tua saya bikin sendiri, nggak nyewa. Karena saya kan masih keturunan orang tua saya seni rupa. Bisa bikin panggung ini, bisa bikin ini. Di saat saya lagi menaikkan derajatnya si ondel-ondel, ya kalian menghancurkan tanpa disengaja gitu. Kalau urusan perut, insya Allah, ya itu bina anak-anak yang ada di sanggar atau anggotanya untuk memproduksi kerajinan souvenir Betawi atau apa lain sebagainya lah ya. Ya itu kan salah satu media untuk pemasukan mereka. Kalau untuk rejeki ngamen ngarak di jalan ini bukan solusi buat saya. Jadi udah, menurut saya harapan saya stop turun ke jalan. Dan dinas terkait juga harusnya tegas dalam memberikan putusan. Walaupun perda penertiban si ondel-ondel ini belum ada, gabung aja nggak apa-apa di perda nomor 7 tahun 2008 tuh Satpol PP, PMKS. Udah masukin aja nggak apa-apa. Penyandang sosial ya kan, udah masukin aja begitu. Karena memang sama kok. Caranya yang dibawanya aja beda. Dia bawa ondel-ondel, tapi caranya sama, ngemis atau ngamen gitu. Jadi dinas terkait harus segera memutuskan bahwa ini harus ditindak. Tapi ditindak juga hanya bukan sembarang ditindak, Bang ya. Solusinya juga tetap berjalan. Berikan mereka ruang, berikan mereka binaan. Dan ya itu aja sih harapan saya terhadap sanggar-sanggar ya. Namanya sosial kan sangat kompleks, Bang. Sosial itu sangat kompleks. Komunitas, pelaku, masyarakat itu kompleks. Jadi ya kita nggak bisa menjudge salah, nggak boleh ngamen di sini. Kali ngamen karena memang dia adanya alatnya itu dan dia perlu makan. Balik lagi ke situ. Agak kompleks sih ya, susah kita memang. Sekarang juga susah.
Kayak kemarin selama pandemi kami ngajak mereka bikin suatu pertemuan, membawa ondel-ondel masing-masing, kami siapkan alat. Karena alasan dia mereka beberapa banyak orang bilang belum bisa main alat. Dan di Dinas Kebudayaan ini sendiri kan memang nggak ada bang, ngajarin alat bermain alat musik nih. Untuk apalagi khususnya ondel-ondel, bahkan musrembang pengadaan alat musik ondel-ondel pun nggak ada. Yang ada hanya gambang kromong, rebana, marawis, dan hadroh gitu kan. Nah jadi untuk mengembalikan citra buruknya si ondel-ondel itu yang pertama stop dulu turun ke jalan. Yang pertama itu dulu, buat dah mereka langka. Agar masyarakat tidak semudah ini nih ngeliat ondel-ondel nih. Karena yang langka-langka menurut saya itu yang mahal. Nah itu. Harapan saya sih tolong dipikirkan bagi Pemprov. Bagaimana caranya ondel-ondel jangan sampai hilang di rumahnya sendiri. Harapan saya, seandainya mereka ingin melarang ondel-ondel mengamen, tolong tempatkan mereka. Harapan saya distabilin lah, disenambungan, diberi tempat yang layak buat budaya kita sendiri. Ini rumah kita loh, kita nggak ngontrak, bener kan? Nah, itu aja harapan saya. Terima kasih Om. Sama-sama. Kedua juga pandangan mereka terhadap ondel-ondel ini kan nggak ngerti nih. Apa sih ondel-ondel yang dia bawa? Dia nggak tahu ondel-ondel ini apa sebenarnya. Yang dia tahu hanya alat boneka yang bisa dijadikan ngamen di jalanan. Karena apa? Yang saya takutin pandangan di depan bang. Generasi kita yang akan datang akan bilang nih, ondel-ondel masih zaman gue kecil ngamen loh. Gitu. Jadi unsur tolak bala itu sejarahnya hilang gitu kan. Nah citra mengembalikan marwahnya itu caranya yaitu pendekatan kepada para pengamen ondel-ondel. Untuk pelan-pelan kita ajak atau rangkul bang. Rangkul yuk kita rangkul. Nah sanggar-sanggar yang sama-sama dibina dengan Pemprov DKI khususnya Dinas Kebudayaan. Ayo mari bersama kita merangkul teman-teman yang masih turun ke jalan nih untuk udah stop. Kita kasih pandangan bahwa nggak mesti harus turun ke jalan kok. Untuk melestarikan budaya ondel-ondel